Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzatul Islam. Saya di sini akan menyampaikan sebuah presentasi yang mana tugas dari matkul Islamic Worldview. Dosen pengampu Profesor Dr. Syamsuddin Arif. Baik, mari saja kita langsung masuk ke presentasinya. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu legitimasi fatwa ulama. Legitimasi fatwa ulama. Hal ini merupakan sebuah hal yang begitu penting dalam kehidupan beragama, karena fatwa dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Apa itu legitimasi? Legitimasi adalah suatu bentuk pengakuan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kewenangan atau sebuah keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin atau lembaga. Ini berarti masyarakat percaya bahwa pemimpin atau lembaga tersebut memiliki hak yang sah untuk memerintah atau membuat sebuah keputusan. Dan keputusan ini mereka diakui dan ditaati karena wibawa, bukan karena paksaan. Jadi ditaati karena wibawanya, bukan karena sebuah paksaan. Apa itu fatwa? Fatwa adalah jawaban atau pendapat hukum agama Islam yang disampaikan oleh pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Fatwa berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait permasalahan yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam. Nah, apakah orang awam bisa mengeluarkan fatwa? Secara umum, orang awam yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu agama, dia tidak diperbolehkan mengeluarkan fatwa. Perlu digarisbawahi nih, yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu agama, nah dia tidak diperbolehkan mengeluarkan fatwa. Karena fatwa adalah sebuah keputusan atau pendapat yang diberikan berdasarkan pemahaman terhadap ajaran agama, dan biasanya dikeluarkan oleh para ulama atau ahli agama yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam melakukan ijtihad, usaha untuk mencari solusi hukum Islam ini. Dengan demikian, orang awam tidak diperbolehkan mengeluarkan fatwa secara pribadi. Akan tetapi mereka wajib mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh ulama yang memiliki kompetensi tersebut. Jadi tidak sembarangan orang tuh bisa mengeluarkan fatwa. Nah, fatwa sendiri atau yang memberikan fatwa itu harus mufti yang memenuhi syarat. Nah, apa saja syaratnya? Seseorang dapat mengeluarkan fatwa jika dia memenuhi beberapa syarat, baik itu syarat umum, syarat keilmuan, syarat kepribadian, maupun syarat pelengkap. Nah, apa saja sih syarat umum itu? Syarat umum itu seperti baligh, muslim, sehat akalnya, dan cerdas. Jadi tidak sembarangan orang. Nah, untuk keilmuan, syarat keilmuan, dia itu ahli dalam bidang keilmuan, pemahaman yang begitu mendalam, terus kemampuan dalam berijtihad. Kalau untuk syarat kepribadian, dia harus adil dan orangnya yang terpercaya. Itu syarat kepribadian. Tetapi di zaman sekarang
banyak sekali para pembuat-pembuat fatwa atau yang mengeluarkan undang-undang atau segala macam, mereka tidak dapat dipercaya atau tidak bisa melakukan adil gitu terhadap hukum yang diberikan. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Nah, masuk ke syarat pelengkap, yaitu dia memiliki niat yang tulus dalam membuat fatwa tersebut, terus memiliki jiwa yang tenang dan tidak menimbulkan kontroversi antar kalangan masyarakat nih. Dia tidak menimbulkan kontroversi di antara masyarakat. Jadi aman saja tuh. Dan dikenal di tengah umat. Jadi orang yang mengeluarkan fatwa ini juga harus dikenal, harus sudah terkenal orangnya, sudah ditahu, terkenal di mana-mana, sudah tahu ininya orangnya seperti ini. Nah, itu tadi syarat-syaratnya. Maka kesimpulannya, untuk dapat mengeluarkan sebuah fatwa yang sah dan memiliki kekuatan, seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat tadi yang di atas. Jadi syarat-syarat ini begitu penting untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan memiliki dasar yang begitu kuat dan dapat diterima oleh masyarakat. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kenapa MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pemahaman liberalisme, pluralisme, dan sekularisme. Nah, fatwa MUI mengharamkan liberalisme, pluralisme, dan sekularisme karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam secara utuh dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal. Dan dia juga bertentangan dengan stabilitas masyarakat yang ada di Indonesia ini. Dan yang terakhir, dia itu bertentangan dengan prinsip dasar negara Republik Indonesia. Makanya MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pemahaman liberalisme, pluralisme, dan sekularisme ini. Karena paham-paham ini tidak hanya bisa mengacaukan pemahaman Islam, tapi dia juga bisa mengganggu budaya, tatanan sosial, dan nilai-nilai dasar bangsa ini kalau disalahartikan atau diterapkan secara ekstrem. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu Ahmadiyah. Siapa sih yang nggak tahu aliran ini? Pasti di antara kita ada yang sudah tahu aliran ini, atau mungkin pernah di kampungnya terlintas ada sekelompok Ahmadiyah. Nah, mari kita bahas. Jadi Ahmadiyah ini adalah sebuah aliran sesat yang ditetapkan oleh MUI. Nah, kenapa Ahmadiyah ditetapkan aliran yang sesat oleh MUI? Karena Ahmadiyah ini dihukumi sebagai aliran yang sesat oleh Majelis Ulama Indonesia karena pandangan mereka tentang kenabian yang berbeda dengan Islam harus utama. Maksudnya adalah kalau dalam ilmu akidah, ilmu lainnya, ilmu yang lainnya, pokoknya yang umum lah, seorang Islam, seorang yang beriman pasti mengakui bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada Nabi selainnya. Nah, berbeda dengan pemahaman Ahmadiyah ini. Jadi Ahmadiyah ini menganggap bahwa setelah Nabi Muhammad SAW masih ada Nabi lain, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, yang dianggap sebagai Nabi dalam pengertian bahasa sebagai pembawa berita. Nah, ini yang sangat disayangkan karena berbeda dengan ajaran Islam yang utama. Nah, ada beberapa poin penting yang mana Ahmadiyah ini ditetapkan sebagai aliran sesat. Nah, yang tadi itu adalah mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ia mengubah makna wahyu dan kenabian. Dan yang ketiga nih, dia sangat menyimpang dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Sangat disayangkan sekali. Ini adalah
sudah 3 poin penting utama yang memang betul-betul sudah harus menyesatkan atau mengharamkan kita mengikuti pemahaman Ahmadiyah. Poin berikutnya yaitu membentuk ajaran dan komunitas sendiri. Jadi dia itu membuat sebuah komunitas-komunitas yang berdiri secara ilegal. Tidak ada surat izin dari pemerintah. Dan poin terakhir yaitu dia sangat meresahkan dan membingungkan umat di kalangan masyarakat, terutama umat Islam. Nah, lanjut ke pembahasan berikut yaitu apakah fatwa itu mengikat atau tidak? Dalam pandangan Islamic worldview, fatwa adalah sebuah panduan hukum yang mengikat secara agama dan moral bagi umat Islam, terutama jika dikeluarkan oleh ulama yang kompeten dan sesuai dalil. Mengabaikan tanpa dasar yang sah bisa menjerumuskan ke dalam kesalahan akidah atau perbuatan dosa. Nah, jadi fatwa itu mengikat atau tidak? Jelas dalam hukum secara agama dia mengikat. Panduan hukum yang mengikat secara agama. Jadi fatwa dia mengikat dalam pandangan agama dan moral bagi umat Islam. Kesimpulan dari presentasi ini ialah berdasarkan worldview Islam, kebenaran bersumber dari wahyu Al-Quran dan Sunnah dan bukan dari akal semata. Oleh karena itu, Islam menolak relativisme kebenaran karena hanya ada satu kebenaran yang hakiki, yaitu Islam. Peran ulama dan institusi keagamaan seperti MUI penting untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan membimbing umat dari penyimpangan ideologis seperti liberalisme, sekularisme, dan pluralisme agama. Makanya MUI sangat mengharamkan pemahaman-pemahaman tadi, dan dia begitu menjaga kemurnian ajaran Islam dan memimpin umat yang berada di negara Republik Indonesia untuk tidak menyimpang pada pemahaman seperti ini. Berikutnya adalah sebuah toleransi dalam Islam. Nah, toleransi dalam Islam tidak berarti mengakui kebenaran semua agama, melainkan tetap menghormati manusia tanpa harus mengkompromikan akidahnya. Yang terakhir, ijtihad atau pendapat. Pendapat itu harus berlandaskan pada ilmu dan prinsip-prinsip syariah, bukan sekedar kebebasan berpikir yang tanpa batas. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, membela prinsip-prinsip agama dan menolak ide-ide yang merusak akidah adalah bentuk penjagaan terhadap integritas iman dan ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah banyak mendengar tentang presentasi saya, yaitu legitimasi fatwa ulama. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya tentang apa sih ini, apa sih itu legitimasi fatwa ulama? Maka saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan dengan begitu detail karena ilmu saya masih kurang, dan saya juga mohon maaf atas kesalahan kata dalam menyusun pembicaraan saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.